semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Lestari dengan NPM 19110198 dan dua rekan saya yaitu Kana Nadira Yuliana dengan NPM 19110140 dan Ayu Stasri Nurhayati dengan NPM 19110187. Kami dari Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 4D. Tugas kelompok yang kami buat ini guna untuk memenuhi tugas pendekatan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dini Rahmawati SPD MPD. Nah, pada pemaparan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai analisis transaksional. Berikut pemaparannya. Selamat menyaksikan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari analisis transaksional. Jadi, analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Nah, transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Pada intinya, analisis transaksional ini merupakan adanya interaksi komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang memiliki tujuan tertentu, lalu juga memiliki isi ataupun cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan teori analisis transaksional karya besar dari Eric Berne pada tahun 1964. Pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1910 sampai 1970 setelah dia mendapat gelar MD atau Medical Doctor. Ketika mengabdi di tentara Amerika Serikat atau US Army selama tahun 1934 sampai 1946, dia mulai bereksperimen tentang terapi kelompok. Setelah itu, dia memulai praktek di Carmel, California. Berdasarkan hasil observasinya terhadap konseli-konseli, Berne membuat kesimpulan tentang struktur dan fungsi kepribadian yang bertentangan dengan sebagian besar psikiatri pada zaman itu, yaitu pada pertengahan tahun 1950-an. Pada usia 46 tahun, ia mengundurkan diri dari keanggotaan di The Psychoanalytic Institute. Kemudian dia mendobrak asumsi dasar psikiatri tradisional dan mulai berpraktek dengan transaksional analisis. Pada tahun 1946, dia menerbitkan buku Games People Play yang menjadi international bestseller. Ya, setelah pembahasan dari Mbak Eka tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat konseli dalam pendekatan analisis transaksional. Apa sih yang dimaksud hakikat konseli dalam pendekatan analisis transaksional itu? Yaitu perencanaan status ego dalam berinteraksi sehingga klien mampu menempatkan diri atau mempromosikan dirinya dengan tepat, serta bertanggung jawab dan berupaya untuk merangsang rasa tanggung jawab pribadi klien atas tingkah laku sendiri. Pemikiran yang logis, rasional, tujuan-tujuan yang realistis, berkomunikasi dengan terbuka, wajar, dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang-orang lain. Menurut E.M. Bentley 1975. Selanjutnya, tujuan konselor. Di sini konselor memiliki tujuan untuk menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui ego state yang mana lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut tepat atau tidak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamatan Berne. Perkembangan perilaku Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditemukan oleh bagaimana ketiga ego status anak, dewasa, dan orang tua saling berinteraksi dan hubungan transaksional antara ketiga status ego tersebut dapat mendorong pertumbuhan diri seseorang, tetapi jika dapat merupakan sumber-sumber gangguan psikologi jika ketiga ego tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, karena hanya menerapkan satu jenis status ego saja. Jadi, jika penerapannya itu tidak baik karena menerapkan satu ego saja, bisa terdampak pada gangguan psikologis.
Tipe-tipe transaksi yang pertama yaitu transaksi komplementer atau melengkapi, yaitu apabila stimulus yang diberikan mendapat respon yang diharapkan. Jenis transaksi ini merupakan jenis terbaik dalam komunikasi antar pribadi karena terjadi kesamaan makna terhadap pesan yang mereka pertukarkan. Pesan yang satu dilengkapi oleh pesan yang lain, meskipun dalam jenis sikap ego yang berbeda. Transaksi komplementer terjadi antara dia sikap yang sama, yakni sikap dewasa. Transaksi terjadi antara dia sikap yang berbeda namun komplementer. Yang kedua, transaksi menyilang, yaitu apabila respon terhadap stimulus tidak seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi manakala pesan yang dikirimkan komunikator tidak mendapatkan respon yang sewajarnya dari komunikan. Akibat dari transaksi menyilang adalah terputusnya komunikasi antar pribadi karena kesalahan dalam memberikan makna pesan. Komunikator tidak menghendaki jawaban demikian, terjadi kesalahpahaman sehingga kadang-kadang orang beralih ke tema pembicaraan lain. Yang ketiga, transaksi terselubung, yaitu terjadi campuran beberapa sikap di antara komunikator dengan komunikasi sehingga salah satu sikap menyembunyikan sikap yang lainnya. Sikap tersembunyi ini sebenarnya yang ingin mendapatkan respons tetapi ditanggapi lain oleh si penerima. Dalam transaksi terselubung adalah menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Dalam transaksi tersembunyi atau terselubung ini biasanya diikuti oleh bahasa nonverbal atau pergantian tinggi nada suara, ekspresi wajah, dan sikap badan. Tahap-tahap konseling yang dikemukakan oleh Harris 1981, anak didik Eric Berne. Proses konseling analisis transaksional ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pada bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab. Yang kedua, pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan diskusi bersama. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Yang keempat, setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state dengan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapai tujuan konseling. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.